Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B, Manajemen Syariah. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zakiah Alia Mutmainah dengan akhir NPM 027, lalu ada Oktarina Dwi Latifah dengan akhir NPM 030, lalu ada Aulia Dewi Maula dengan akhir NPM 035, lalu ada Zahra Putri Lestari dengan akhir NPM 036, lalu ada Muhammad Fajar Ramdhani dengan akhir NPM 037. Untuk selanjutnya, pembahasan akan diterangkan oleh rekan-rekan saya. Check it out! Perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem bank yang berjalan sesuai aturan Islam, yaitu tanpa bunga atau riba, tanpa ketidakjelasan atau gharar, dan tanpa unsur spekulasi atau judi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama yaitu adanya larangan riba. Yang kedua yaitu akad syariah, murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Yang ketiga yaitu risk sharing dan keadilan. Yang keempat adanya fungsi sosial atau jiswah. Adapun prinsip perbankan syariah, yang pertama adanya larangan riba dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Yang kedua adanya larangan gharar atau maisir, yaitu transaksi jelas, hindari spekulasi. Yang ketiga keadilan, yaitu keuntungan atau risiko yang dibagi proporsional. Yang keempat adanya kemaslahatan untuk kebaikan umat. Yang kelima kepemilikan halal, aset dari sumber halal, produktif dan positif. Produk perbankan syariah, yang pertama ada pendanaan atau funding, yaitu ada diantaranya ada girwadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Yang kedua pembiayaan atau financing. Di antaranya ada murabahah, jual beli margin, mudharabah bagi hasil, musyarakah kredit sama modal, ijarah yang disebut dengan sewa, istisna dan salam yaitu pesanan barang. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada servis. Di antaranya ada wakalah, perwakilan, kafalah, peminjaman, hawalah, tali utang, dan saf itu falas syariah. Kontribusi perbankan syariah, yang pertama di bidang ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan dan pembiayaan UMKM dan menghindari spekulasi. Yang ketiga yaitu di bidang sosial yang bisa mengelola jiswah, dan yang ketiga stabilitas keuangan yang berbasis aset nyata, tahan krisis, dan juga yang lainnya. Nah, untuk tantangan perbankan syariah diantaranya yang pertama sumber daya manusia terbatas, kuantitas dan kualitasnya. Yang kedua yaitu inovasi produk dan literasi masyarakat masih rendah, dan yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa syariah dan perbedaan fikih dari tiap-tiap orangnya. Baik, yang pertama yaitu Baitul Mal wal Tamwil, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah Islam yang memiliki dua fungsi utama, yaitu Baitul Mal mengelola atau menyalurkan dana sosial seperti zakat dan juga infak. Kemudian ada Baitul Tamwil yaitu mengelola dan menyalurkan dana komersial untuk mengembangkan usaha. Selanjutnya ada pembiayaan BMP atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu yang pertama harus sesuai syariat tanpa riba, gharar, dan juga masyir. Kemudian ada jenis pembiayaannya yaitu ada mudharabah dan juga murabahah. Nah, selain itu ada juga kontribusi BMP. Yang pertama yaitu memberi akses modal syariah bagi UMKM. Yang kedua mengurangi praktek rentenir, dan yang ketiga mendorong ekonomi halal lokal. Nah, ada juga prinsip dari Baitul Mal wa Tamwil itu sendiri. Yang pertama, bebas riba, spekulasi dan ketidakadilan. Yang kedua, penyaluran zakat, infak dan juga sedekah. Yang ketiga, berlandaskan maslahat, keadilan dan juga transparansi. Pegadaian adalah tempat di mana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Gadai atau rahan merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Selanjutnya ada fungsi pegadaian. Yang pertama penyedia dana cepat dan halal, yang kedua tempat penyimpanan barang aman, dan yang ketiga ada sarana investasi seperti emas, pembiayaan syariah. Selanjutnya ada prinsip pegadaian syariah. Yang pertama ada rahan yaitu barang berharga menjadi jaminan, yang kedua ada qard yaitu pinjaman kebijakan tanpa bunga, yang ketiga ada ijarah yaitu biaya hanya ujrah atau penyimpanan, dan yang terakhir ada keadilan, transparansi, maslahat, dan tanpa riba. Selanjutnya ada produk pegadaian, ada 4. Yang pertama ada rahan atau gadai emas atau barang berharga. Yang kedua ada arum haji yaitu pembiayaan porsi haji dengan jaminan emas. Yang ketiga ada arum BPKB atau mikro yaitu pembiayaan usaha dengan jaminan BPKB. Yang keempat ada tabungan emas syariah yaitu menabung emas mulai kecil. Selanjutnya ada kontribusi pegadaian syariah. Yang pertama meningkatkan inklusi keuangan syariah. Yang kedua mengurangi praktik riba dan rentenir. Yang ketiga mendukung UMKM dan ekonomi halal. Dan yang terakhir ada mendukung ibadah haji dan umroh. Baik, selanjutnya ada akad dalam pegadaian yaitu ada 2. Yang pertama akad rahan yaitu utang dengan barang jaminan. Dan yang kedua ada akad ijarah yaitu sewa jasa penyimpanan barang gadai. Selanjutnya ada syarat pegadaian syariah. Yang pertama pihak yang berakad harus balik,
cakap hukum dan sukarela. Yang kedua, barang jaminan harus bernilai, halal, jelas, dan bisa dijual. Yang ketiga, akadnya yaitu akad ijab kabul atau tertulis atau lisan tanpa syarat riba. Yang terakhir ada pinjaman, jumlah jelas, biaya hanya Menjelaskan. Yang pertama ada definisi pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu ada fungsi dan manfaat. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam bisnis. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, sumber pendanaan jangka panjang. Yang keempat, sarana investasi dan diversifikasi. Yang kelima, membuka lapangan kerja atau profesi. Selain itu, ada karakteristik dari pasar modal. Yang pertama, syariah. Yang kedua, screening emiten. Yang ketiga, bagi hasil. Yang keempat, transparansi dan keadilan. Lalu, ada produk pasar modal. Yang pertama adalah sukuk. Yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, saham syariah. Lalu, ada perbedaan saham syariah dan konvensional dapat dilihat dari segi dasar hukum, emiten, transaksi, keuntungan, instrumen, screening, dan tujuan. Selain pasar modal, saya juga akan menjelaskan tentang obligasi syariah. Pengertiannya, obligasi adalah surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Obligasi syariah yaitu penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Lalu ada karakteristik dari obligasi syariah. Yang pertama pendapatan, yang kedua diawasi, yang ketiga emiten. Lalu dasar hukum dari obligasi yang pertama Fatwa DSN MUI nomor 32/2002 tentang obligasi syariah. Yang kedua Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang ketiga OJK. Lalu ada jenis obligasi syariah. Yang pertama sukuk mudharabah, sukuk ijarah, sukuk negara, sukuk retail, sukuk tabungan, dan sukuk korporasi. Selanjutnya ada tokenisasi aset syariah, yaitu proses mengubah kepemilikan aset halal berwujud seperti emas, properti, ataupun komoditas menjadi token digital di jaringan blockchain. Token tersebut biasa diperjualbelikan secara online sesuai aturan syariah. Nah, ada juga mekanismenya. Mekanismenya yaitu yang pertama identifikasi aset halal seperti emas, properti, sukuk, dan lain-lain. Kemudian ada tentukan akad syariah, ada aset diubah jadi token digital, ada juga bagi hasil otomatis lewat smart contract sesuai akad. Kemudian ada konsep blockchain. Yang pertama ada sistem pencatatan digital terdesentralisasi dan aman. Yang kedua, semua transaksi dicatat dengan kriptografi. Dan juga yang terakhir ada basis data bersama. Baik, selanjutnya ada materi halal ekonomi global, yaitu manajemen bisnis halal adalah praktik bisnis berdasarkan hukum syariah dan prinsip-prinsip Islam yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman perekonomian global. Di era globalisasi, industri halal telah menjadi industri dominan dalam perekonomian global. Selanjutnya, konsep industri halal yaitu halal artinya diperbolehkan menurut syariah. Yang kedua, tidak hanya konsumsi makanan, tapi juga tindakan, produk, dan jasa. Industri halal yaitu produksi dan distribusi barang atau jasanya halal. Yang terakhir, perdagangan global yaitu transaksi antar negara dengan perjanjian dagang. Peluang Indonesia dalam hal ekonomi global yaitu keuangan syariah, makanan dan minuman halal, wisata halal, dan fashion muslim. Selanjutnya ada sertifikasi bisnis halal, yaitu bukti produk memenuhi standar syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra merek. Yang ketiga, membuka peluang ekspor dan pasar global. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif, yaitu konsumen lebih memilih produk halal. Nah, kemudian ada referensi Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu tentang pegadaian, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Darukni, dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu tentang perbankan syariah, yaitu di Al-Quran surat Ali Imran ayat 130 dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga yaitu ada Baitul Mal wat Tamwil, itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan tentang obligasi syariah yaitu di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dan yang terakhir yaitu ada pasar modal di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, teman-teman semuanya, apakah kalian sudah mengerti? Jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan yang tadi bahwa bisnis syariah kontemporer bukan hanya sekedar sistem keuangan, tetapi juga jalan menuju keberkahan dan keadilan. Dengan dukungan prinsip Al-Quran dan Sunnah, instrumen seperti perbankan, obligasi syariah, hingga inovasi digital mampu mendukung pembangunan yang halal, adil, dan relevan di era sekarang. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga kalian semua dapat memahaminya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.